kelompok 9 ingin menjelaskan tentang sensor DHT11 dengan kendali sistem kipas otomatis. Dengan beranggotakan saya Yoga Husen, saya Recia Lerena Kendra, Saya Cindy Riza Putri. Saya Yusuf dari Bandung. selamat menyaksikan. I thank God in my lucky stars. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Baik, saya akan menjelaskan dari pendahuluan. Latar belakang, alat pendingin ruangan otomatis menggunakan sensor DHT11 dikembangkan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dengan mengatur suhu secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan yang terukur, sehingga mengurangi intervensi manual dan menjaga suhu secara optimal. Nah, maka kita dapat mengatur suhu ruangan dengan suhu ternyaman pada suhu tubuh kita. Selain itu, penggunaan sensor DHT11 yang akurat dan ekonomis memungkinkan efisiensi energi, mengurangi biaya listrik, dan mendukung integrasi dengan teknologi rumah pintar, yaitu teknologi smart home. Untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mendukung teknologi smart home, alat pendingin ruangan otomatis ini dapat meningkatkan kemudahan dan fleksibilitas bagi pengguna, serta menjaga suhu ruangan pada tingkat yang optimal secara otomatis sehingga memberikan kenyamanan maksimal tanpa memerlukan penyesuaian manual yang terus-menerus. Lalu untuk manfaat, yaitu penggunaan yang praktis, alat pendingin ini mengurangi kebutuhan untuk penyesuaian manual terus-menerus, memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi pengguna, serta memungkinkan mereka untuk fokus pada aktivitas lain tanpa terganggu oleh suhu ruangan yang tidak nyaman. Lalu efisiensi energi, dengan memanfaatkan sensor DHT11 untuk memantau suhu dan kelembapan, alat ini dapat menyesuaikan kinerja pendingin ruangan secara efisien, mengurangi penggunaan energi yang tidak perlu dan menurunkan biaya listrik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara merangkai dari alat kipas otomatis. Di sini kita menancapkan RTC-nya langsung di papan rangkaian, dan kita menggunakan di sini ada 4 kaki, yaitu yang pertama ada GND, VCC, SDA, dan SCL. Nah, 4 kaki ini yang akan dijadikan sebagai arus dari RTC-nya. Lalu di sini saya akan memasang arus dari Arduino-nya ke papan rangkaian. Yang pertama saya akan menyalurkan arus GND dan 5V sebagai arus dari VCC-nya. Untuk selanjutnya saya akan menghubungkan kabel jumper dari RTC, yaitu dari GND terlebih dahulu. Saya langsung hubungkan ke arus yang sebelah sini. Lalu kemudian ada VCC ya.
VCC saya sambungkan ke sini sesuai dengan arusnya, yaitu 5V. Selanjutnya saya akan menghubungkan ada LCD. Di sini ada 4 kaki, ada GND, VCC, SDA, dan SCL. Saya langsung menghubungkan GND terlebih dahulu. Setelah itu saya menghubungkan arus VCC-nya. Lalu selanjutnya saya akan menghubungkan MMC, GND, dan VCC-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Baik, selanjutnya ada relay, masih sama. Saya akan menghubungkan GND dan VCC-nya. Dan untuk innya, untuk datanya, relay ini terhubung di pin 8 yang ada di Arduino, jadi langsung disambungkan ke Arduino seperti ini. Lalu saya akan menghubungkan lainnya dari MMC. Jadi di sini ada MISO. Nah, untuk MISO ini langsung tersambung ke Arduino, yaitu di pin 12. Dan selanjutnya ada MOSI. MOSI ini terhubung ke pin 11, jadi di bawahnya. Nah, yang selanjutnya ada SCK. SCK ini langsung terhubung ke pin 13 di atas pin 12 seperti ini. Lalu yang terakhir ada CS. CS ini terhubung ke pin 4 seperti ini. Lalu saya akan menyambungkan lagi LCD, yaitu SCL. SCL ini kabelnya di jumper dari Arduino. Jadi saya sudah menyambungkan kabel jumper di Arduino nya. Saya akan menghubungkan di sebelah sini. Di sebelah sini A4 dan di sebelahnya A5. Seperti ini. Nah, untuk SCL sendiri terhubung ke A5. A5 ada di sebelah sini. Lalu untuk SDA-nya di A4 sebelahnya sudah terpasang. Yang terakhir di sini ada sensor. Sensor ini memiliki 3 kaki, ada ground, GND, VCC, dan pin ya, seperti ini. Baik, untuk ground atau GND sambungkan ke GND. Karena berhubung GND di jumper penuh dua rangkaian, jadi kita langsung sambungkan ke Arduino nya. Nah, ini sudah tersambung. Lalu untuk VCC nya atau 5V nya bisa disambungkan langsung ke Arduino juga, karena masih ada satu yang kosong.
Dan yang terakhir ada outnya, yaitu terhubung di pin 2. Maaf ada sedikit kesalahan, jadi kabel daya ini VCC dipindahkan ke pin 3. Seperti ini sudah terangkai semua. Masih ada yang belum terangkai 2. Ini ada kabel dari RPC, yaitu SDA dan SCL. Untuk kabel SDA nya terhubung ke pin 4 yang ada di sini. Dan SCL nya di pin A5 ini. Oke, saya rasa sudah terangkai semua. Selanjutnya untuk pemasangan aktuator. Aktuator ini yang kami gunakan yaitu kipas. Jadi di sini saya sudah sambungkan kabelnya ke aktuator, di mana kabel plus dari kipas ini akan langsung terhubung ke relay. Seperti ini. Lalu untuk kabel minusnya terhubung ke baterai, dan kabel plus dari baterai akan terhubung ke relaynya seperti ini. Dan di sini sudah dilengkapi dengan tempat peletakan baterai seperti ini. Jika kipas sudah menyala seperti ini tanpa menghidupkan dari perangkat yang sudah saya pasang, maka si aktuator ini pasti sudah bisa bekerja jika sudah mencapai setting point yang sudah dimasukkan ke dalam Sintak Arduino. Jadi ini adalah prototipe yang kami buat untuk mempresentasikan bagaimana cara kipas otomatis itu bekerja. Jadi di sini kami membuat prototipe berbentuk rumah. Dengan di sini kami menggunakan bahan yaitu kardus dan juga ada bungkus kado di sini. Dan kami juga di sini menggunakan plastik jilid. Jadi di sini kami memberikan lubang agar bisa terlihat saat kipas yang ada di dalam ini berputar. Kami juga di sini membuat lubang yang berguna untuk memasukkan the dryer untuk mencapai suhu yang sudah dimasukkan atau setting point yang sudah dimasukkan ke dalam Sintak. Dan di bagian belakang di sini kami melubangi cukup besar karena digunakan untuk kipas. Kipas ini yang kami pakai menggunakan tenaga 24 volt. Kami sudah sambungan menggunakan kabel seperti ini. Lalu untuk penutup atasnya kami membuat seperti genteng ya, atau penutup rumah dengan menggunakan bahan kardus juga. Kami melapisinya dengan solatip kertas untuk menambah kesan seperti atap. Sudah membuat seperti ini bentukannya. Nah, seperti ini jika sudah ditutup bagian atasnya, maka akan terlihat seperti rumah. Berikut merupakan rangkaian skematik yang kami buat menggunakan aplikasi FreeSync.
Setelah dilakukan proses kalibrasi, diperoleh data pada grafik berupa model matematika dan R kuadrat. Model persamaan matematika inilah yang akan kita masukkan ke dalam sintak pada Arduino untuk melakukan proses validasi dan uji kinerja. Berikut cara membuat model persamaan matematikanya. Kita tulis ulang terlebih dahulu model matematikanya. Y sama dengan 0,9995 X dikurang 0,1389. Selanjutnya kita pindah ruas. Jadi minus 0,9995 X sama dengan minus Y dikurang 0,1389. Untuk memperoleh hasil yang positif atau mengubah persamaan ini menjadi positif, kita kalikan dengan plus 1 sehingga menjadi 0,9995 X sama dengan Y plus 0,1389. Nah, untuk model persamaan matematika yang akan dimasukkan ke dalam sintak berupa X sama dengan Y ditambah 0,1389 dibagi 0,9995. Model persamaan matematika inilah yang akan kita masukkan ke dalam sintak pada Arduino. Setelah diperoleh persamaan model matematika pada hasil kalibrasi, selanjutnya rumus kalibrasi dimasukkan ke dalam sintak pada Arduino. Nah, untuk rumusnya D sama dengan suhu ditambah 0,1389 dibagi 0,9995. Rumus kalibrasi ini digunakan untuk validasi dan uji kinerja. Dari proses validasi diperoleh data sebagai berikut. Kami menggunakan 3 ulangan dan 21 taraf. Selanjutnya adalah kegiatan menghitung R kuadrat pada validasi. Kita dapat menggunakan cara dengan memilih menu Insert, lalu pilih Chart. Selanjutnya kita klik kanan, select data, ADD. Untuk series namanya kita beri nama grafik validasi. Selanjutnya untuk series X value kita masukkan data dari rata-rata kalibrator. Untuk series Y value-nya kita masukkan rata-rata dari sensor. Oke. Nah, lalu oke. Di sini sudah terlihat bentuk grafik dari hasil validasi. Untuk memunculkan R kuadratnya, kita bisa klik kanan, lalu ada di trendline. Kita checklist bagian set intercept, display equation on chart, dan display R square value on chart. Di sini sudah terlihat untuk Y dan R kuadratnya. Untuk Y-nya kita peroleh Y sama dengan 1,0095X dan R kuadratnya sama dengan 1.
Di sini terlihat terdapat program yang digunakan pada saat uji kinerja untuk sensor DHT11. Ada rumus kalibrasi dan juga ada perintah if suhu lebih dari 33. Di sini yang dimaksud adalah jika suhu di atas 33 derajat Celcius, maka kipas akan otomatis menyala. Dan jika suhu di bawah 33 derajat Celcius, maka kipas akan otomatis mati. Ya, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang data dari kelompok 9, yaitu tentang sensor suhu DHT11. Yang pertama ada data kalibrasi. Di sini kami melakukan sebanyak 5 kali ulangan dan didapat ini data-datanya. Setelah didapat data kalibrasi, dihitung rata-rata dari data tersebut. Dihitung rata-rata kalibrator dan juga sensornya. Dan didapat rata-rata ini. Setelah itu dibuat grafik. Kita ulang. Dibuat grafik dari rata-rata data rata-ratanya. Chart, lalu select data, add, kita beri nama grafik kalibrasi. Pada sumbu X kita letakkan data kalibrator, sedangkan pada sumbu Y kita letakkan data sensor. Oke. Oke, dan seperti inilah grafik dari kalibrasi. Lalu kita tambahkan judul pada sumbunya. Ini kita beri judul sensor. Lalu ini kalibrator. Ya, seperti inilah grafik dari kalibrasi. Lalu selanjutnya adalah validasi. Pada validasi kami melakukan 3 kali ulangan. Dan inilah data-datanya. Lalu dicari nilai X dan juga Y-nya dengan menggunakan rumus ini. Lalu didapatlah data X dan Y pada setiap masing-masing ulangan. Kemudian dicari rata-rata dari kalibrator dan juga sensornya.
pada setiap masing-masing ulangan. Dan inilah rata-ratanya. Lalu setelah itu dibuat grafik seperti tadi, dibuat grafik validasi dengan sumbu X diletakkan ke data kalibrator dan juga Y diletakkan data sensor. Seperti inilah grafiknya. Lalu selanjutnya yaitu uji kinerja. Pada uji kinerja, kami melakukan 8 kali ulangan, 8 taraf atau setting point, dengan jarak waktu masing-masingnya 2 detik rata-ratanya, dan didapat data suhunya seperti ini. Ini ada sekitar 2000-an data. Ya, setelah dibuat grafik dari uji kinerja tadi. Dan inilah grafik-grafik dari taraf 1 hingga taraf ke-8. Ya, setelah itu keakurasian. Pada keakurasian ini dicari nilai setting point dikurangi dengan nilai sensor, dan didapatlah ini datanya. Untuk setiap masing-masing taraf dilakukan hal yang sama. Lalu dicari nilai setting point dikurang sensor tadi dibagi dengan N. N ini adalah jumlah data. Di sini kami jumlah datanya 40. Jadi dibagi dengan 40. Setelah didapat nilai ini, lalu dicari lagi nilai setting point dikurang sensor dibagi data ini dibagi lagi dengan setting point. Dan seperti inilah didapat datanya. Kemudian dicari nilai 1 dikurang data ini lalu dibagi dengan setting point. Seperti inilah didapat datanya. Lalu dicari persentasenya, yaitu dengan rumus data ini dikali dengan 100. Seperti ini. Dan inilah dapat hasilnya. Dilakukan hal yang sama pada setiap masing-masing taraf hingga taraf ke-8. Setelah itu ada grafik keakurasian. Pada grafik keakurasian ini kami mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu pada setiap kolom di masing-masing taraf, dan didapatlah data seperti ini. Lalu baru dimasukkan ke dalam grafik dengan sumbu X-nya, yaitu nilai setting point-nya dari 1 hingga 8.
Dan pada sumbu Y, yaitu nilai keakurasiannya ini, persentasenya. Dan didapatlah grafik seperti ini. Selanjutnya yaitu ada kendali alat. Pada kendali alat ini dicari nilai RWP-nya. Dicari nilai RWP-nya dengan rumus waktu dibagi dengan delay, waktu ditambah delay dibagi dengan jumlah data. Jumlah data pada taraf 1 yaitu 2136. Jadi didapat RWP-nya segini dan dijadikan detik yaitu seperti ini. Kemudian dicari hingga taraf ke-8 dengan rumus yang sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait grafik stabilitas. Di kelompok kami, grafik stabilitas ini terlihat seperti menumpuk dikarenakan setting point dari suhu satu dengan suhu yang lainnya itu tidak cukup jauh sehingga terlihat berdekatan. Selanjutnya, kestabilan dari sensor kami menurut kami sudah cukup stabil dikarenakan pembacaan sensor yang hampir sama dengan kalibrator. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Lalu ada reliabilitas. Pada reliabilitas ini dicari dengan rumus Corel dalam kurung kalibrator, sensor. Jadi seperti ini dimasukkan rumusnya sama dengan ABS dalam kurung Corel, lalu dalam kurung dimasukkan kalibrator ini datanya hingga 40 data, kemudian dimasukkan juga data suhu ini. Didapatlah reliabilitasnya dengan hasil ini. Dan di taraf-taraf selanjutnya juga sama. Hingga 8 taraf. Setelah itu respon sistem. Pada respon sistem ini
Pada respon sistem ini kami datanya itu sekitar 7, sekian karena dari sistemnya mati hingga hidup itu sekitar 7, sekian detik, jadi didapatlah ini data ini. Kemudian dari data yang didapat dicari rata-ratanya. Dan didapatlah data ini. Ya, segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Seperti yang dapat kita lihat pada layar, berikut merupakan hasil nilai kalibrasi, validasi, respon sistem, stabilitas, dan juga nilai reliabilitas dari setting point 1 hingga 8. Baik, untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada pemaparan ini ialah penggunaan alat pendingin ruangan otomatis sangat memudahkan kita dalam mendapatkan kenyamanan suhu ruang yang kita inginkan. Memanjakan kita dengan teknologi smart home, kemudahan penggunaan, serta efektif dalam menjaga kestabilan suhu ruangan. Lalu untuk saran untuk para praktikan selanjutnya ialah sebaiknya untuk meningkatkan lagi kestabilan pada sensor, serta menguji sensor dengan menaikkan level suhu sebelumnya, serta durasi pengujian yang diperpanjang. A few moments later. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.